Jangi Jodan Sugi Chonam Lai Janju Bazu Dani Gazu Je Dagi Jinzu Gibari Dagi Rola Benji Sangi Rupa Shu Sangi Jodan Sugi Chonam Lai Janju Bazu Dani Gazu Je Dagi Jinzu Gibari Dagi Rola Benji Sangi Rupa Shu Sangi Jodan Sugi Chonam Lai Janju Bazu Dani Gazu Je Dagi Jinzo Giba Didagi Drola Benjir Sange Droba Shu Bapa Jambe Zunu Gibala Cha Zelo Jini Zuda Joju Jite Na Duzum Zeba Mi Zenge Gunda Gimal Eda Tam Jela Ludanga Ida Vejagi Yo Zambo Jebe Mon Lam Dagi Gewa Tam Je Igi Ngonsum Singi Dulnya Lura Dubai Gewa Gun Lara Du Jazelo Du Jite Na Dulnya Sangi Non Sangi Zegi Una Subat Eda Jegi No Maluba Nam Jegi Wadagi Gawa Modeda Ngapa Mi Zegi Azo Na Yangi En La Gazo Dragun Gewa Gungi Yonde Raja Jinde Wa Shepa Tam Jedagi To Me To Damba Drewa Damba Dan Zilnye Nam Dan Jupa Du Jodan Arme Jodan Du Boy Damba Ige Wa Deda Lani Joy Bagi Nasa Damba Nam Dan Ri Jodan Jima Bum Hira Nyamba Dan Go Bagi Baba Be Jogungi Gewa Deda Lani Joy Bagi Joy Bagana Lami Gajew Deda Gewa Dam Jela Yamo Zambo Jola Debe Dodagi Gewa Kunla Jase Jo Bagi Do Jase Dan Dimu Wangi Udanga Dan Dejini Gigyan Dipa Dagi Giba Jiji Pa Deda Dam Che Dagi Zozo Jajoje Gewa Gundan Sangis Sangil Don Don Loda Mi Lodan Roai Gungi Soinangang Layan Dor Kungi Jesu Dai Ranganan Chojo Jiten Romeda Janjo Rimba Sangi Majanye Gonbode Dagi Danji La Golo Lana Meba Goa Gun Yangin Dadun Ganze De La Droa Gun La Benjin Dewe Jegaba Jingi Dulnye Zubar Dagi De Moraja Zoa Gi Jase Wadan Jujin Zoba Dan Jesu Iran Kuzin Zoa Gewa Junse Dagi Jisaba Damje Dagi Janjo Jeringu Oi Joji Boy Gi Heijo Jemendo Endra Mandala Gam Niriyadaya Amen. Ketiga dunia adalah sama,
tidak kekal seperti awan-awan di musim gugur. Kelahiran dan kematian para makhluk bagaikan adegan dalam sandiwara. Cepat berlalu layaknya aliran air gunung yang mengalir dengan cepat. Kehidupan singkat para makhluk bagaikan kilat di angkasa. Ini bait ini menggambarkan dibandingkan dengan kehidupan yang masa yang akan datang yang panjang, kehidupan saat ini itu ibarat hanya satu titik kecil saja. Dan esensi ini sebenarnya kita ingin ditunjukkan hal yang lebih penting, yaitu penderitaan samsara. Nah, ketiga dunia sama tidak kekal seperti awan di musim gugur. Kelahiran dan kematian para makhluk bagaikan adegan dalam sandiwara. Jadi kan kalimat ini jika kita pikir dengan gampang, itu sebenarnya setiap momen harus disadari. Jadi kalau momen tidak disadari, maka kita lewat begitu saja. Nah, kita perlu mengingat kematian yang jadi kematian itu pasti. Kapan mati tidak pasti. Nah, jika kita mengingat kematian dan dengan baik, maka itu adalah suatu motivasi yang paling kuat bagi kita. Jadi ketika kita bertemu dengan guru spiritual dan guru spiritual mengatakan, kamu orang sekarang memiliki kelahiran manusia yang luar biasa, dan kau menemukan kelahiran itu yang luar biasa itu sekarang ada di tanganmu sendiri. Ketika ada di tanganmu sendiri, tetapi saking girangnya kita, tetapi kebahagiaan itu akan menjadi hilang jika kalimat berikutnya diucapkan, tetapi kematian senantiasa mengancam. Nah, ini fungsinya adalah untuk memberikan kita suatu patokan waktu, bahwa kita tidak punya waktu yang panjang dan kita tidak punya waktu yang banyak. Karena kita tidak punya waktu yang panjang dan kita tidak punya waktu yang banyak, maka suatu upaya untuk menciptakan suatu masa yang akan datang, nggak usah bilang ke pencapaian kebudayaan, tapi suatu usaha yang menghasilkan karma baik besar, bisa menjamin kebahagiaan kita di masa yang akan datang, itu sepertinya sangat sulit bagi kita untuk kita ciptakan. Sesungguhnya kalau kita renungkannya seperti itu. Waktu itu singkat. Nah, sekarang tanyalah kita bahwa apakah kita mau membodohi diri kita sendiri bahwa saya baik-baik saja di dunia ini, saya santai-santai saja, kerjaan saya hanyalah makan dan cari makan dan hidup santai. Apakah ini cukup bagiku untuk memperoleh segala sesuatu di masa bagi kebahagiaanku di masa yang akan datang? Makanya dan oleh karena itu dikatakan mengingat kematian, gagal mengingat kematian, maka kita gagal mengingat dharma. Nah, makanya ketika kita duduk di sini, bagaimana kita harus memulai suatu motivasi bahwa saya meskipun terlahir dengan manusia yang luar biasa, tetapi kematianku, waktuku tidak banyak. Waktuku sesungguhnya terancam, dan waktuku sesungguhnya sangat singkat, dan upaya aku untuk menghasilkan
sesuatu yang berarti bagi masa yang akan datang yang begitu banyak itu sepertinya tidak cukup. Oleh karena itu, saya harus memanfaatkan kelahiranku yang berarti ini untuk mempraktikkan dharma, untuk memperoleh esensi kelahiran manusia. Itu penting. Nah, ketika kita melihat dengan titik tolak motivasi seperti ini, kita merenung, kita mempertanyakan kebenaran-kebenaran yang terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, kita coba bertanya, apakah semua ini cukup bisa memberikan ke aku suatu jaminan kepastian. Dan oleh karena itu, jika saya mengingat kematian, jadi fungsi mengingat kematian itu adalah memperlihatkan kenyataan bahwa kita tidak punya banyak waktu. Sebenarnya kita tuh mati setiap momen. Kalau kita merenung dengan sisi pemahaman filsafat, kita itu mati setiap momen. Jadi detik 1 ke detik 2, detik 1 itu kan sudah mati. Ketika kita ada di detik ketiga, detik 2 itu kan sebenarnya sudah mati. Dia berubah menjadi detik ketiga. Bukan artinya saya kekal. Kalau saya kekal, maka pikiran saya di detik 1 tidak akan berubah di detik 3. Nangkep nggak? Jadi ada 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Jika waktu itu kekal, tak mengalami perubahan, maka pikiran saya yang di detik pertama tidak akan berubah ke detik yang kelima. Ya misalnya tadi saya mau keluar makan, balik lagi nggak jadi dah, saya mandi dulu. Yang makan itu kemana? Kan cetusan pikiran. Setelah ketika kita cetuskan pikiran, terus kemana isinya? Berubah menjadi tidak jadi keluar makan, kita mandi dulu. Kan berubah, akhirnya kita nggak jadi makan, kita mandi. Jadi jika karena tidak kekal, paham nggak istilahnya? Jadi momen pertama ke momen kedua, momen pertama kan sudah mati. Kalau ini artinya kita setiap saat mati, kita mati. Artinya kita tidak kekal. Karena tidak kekal dan kita berubah, maka momen-momen yang momen pertama tadi kita tidak bisa bawa, tidak pasti berubah ke momen kedua. Momen kedua tuh sudah tidak ada momen pertama lagi. Maka seperti buah berubah menjadi bunga, buah nanam menjadi pohon, pohon keluar bunga, bunga keluar buahnya lagi. Itu kan proses. Dengan proses. Maka orang-orang itu jika dia pintar, dia harus menggunakan akalnya untuk berpikir. Bukan makin pintar makin nggak berguna. Banyak orang pintar tapi nggak berguna. Nah, ketika kita berpikir seperti itu, momen diriku tuh sebenarnya mati terus setiap momen. Diri kita itu selalu mengalami kematian momen ke momen. Nah, jika kita berpikir diri kita mengalami kematian momen ke momen, maka artinya apa? Kita sebenarnya nggak sadar kalau kita ini tidak kekal, berubah terus. Coba, diri kita yang umur 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun itu lalu itu sudah nggak ada. Sudah berubah menjadi umur 30, 40, 50. Itu kemana? Kemudaan kita, usia muda kita hilang. Tetapi pikiran kita selalu membuat kita menganggap bahwa kita itu kekal, senantiasa umur 17 tahun misalnya, 20 tahun. Kita selalu berpikir seperti itu dan kita senantiasa berpikir bahwa
segala sesuatu seperti itu membuat kita abadi di dunia ini. Dan kita baik-baik saja, fine-fine saja. Nah, oleh karena itu, kita coba berpikir bahwa jika jika kita paham, melihat, merenung. Jadi kita dibutuhkan untuk memahami, merenung, masuk ke dalam batin kita, merenung dengan benar, mengamati dengan benar, dengan hati ya, maksudnya bukan dengan logika saja. Logika menelaah, tapi hati kita harus, batin kita harus tergerak untuk menerimanya. Bahwa kita coba lihat, zaman mudanya aku sekarang sudah tidak ada. Artinya kita sudah melewati waktu begitu cepat, begitu banyak. Artinya segala sesuatu itu berubah. Segala sesuatu berubah. Nah, jika segala sesuatu itu berubah, maka segala sesuatu itu tidak kekal. Tetapi kita senantiasa berpikir itu kekal. Jika kita berhasil merenungkan semua itu, maka hidup kita tidak akan sesusah sekarang. Kita kan di topik yang lalu kita bahas apa? Bahwa kita ini tersesat di samsara. Mengalami banyak hal, kejadian senang sulit, senang susah ya kan ya. Dan kita mengalami begitu banyak rasa penderitaan. Kenapa kita nggak sanggup hadapin? Karena diri kita tidak dibekalin, tidak cukup ilmu bagi kita untuk memahaminya. Karena tidak cukup ilmu, tidak memahaminya, akhirnya kita tersesat. Istilahnya tersesat di dalam samsara. Karena kita ngalami terjerumus di dalam samsara dan kita nggak tahu jalan keluar. Salah satu poin yang membuat kita tersesat dan terjerumus itu adalah kita ini mengalami tidak mau memahami, tidak menerima, tidak tahu atau segala halnya itu tentang tidak kekal, tentang berubah. Dan kita senang-senang saja, santai-santai saja, dunia waktunya sangat abadi. Kita punya banyak waktu untuk melakukan banyak hal. Sesungguhnya kita tidak cukup punya waktu untuk melakukan banyak hal karena kita tidak kekal, berubah, waktunya tidak cukup, berubah terus. Dan satu halnya lagi, kalau kita paham seperti ini, kita renungin lagi. Coba kita renungi lagi setelah tidak kekal, apa yang akan terjadi? Saya akan mengalami, diri saya akan mengalami perubahan. Diri saya akan mengalami perubahan. Apakah saya siap menerima perubahan itu? Tidak siap. Kenapa tidak siap? Ya tadi jawabannya, bahwa saya menganggap segala sesuatu kekal. Kita nggak siap mengalami perubahan kan? Kenapa kita nggak siap mengalami perubahan? Karena di dalam benak kita, konsep kita, itu ada suatu kekal. Abadi. Jadi hubungannya abadi. Kondisinya abadi. Tempatnya abadi. Tidak pernah mengalami perubahan apapun. Dan kekal. Tapi ketika kenyataannya terjadi, kita berhadapan dengan dunia, dan ternyata berubah tidak sesuai dengan apa yang ada di benak kita kelimpungan. Kenapa bisa kelimpungan? Kita tidak cukup banyak bahan yang ada di dalam batin kita, tidak cukup banyak bahan untuk kita tidak cukup banyak bahan di batin kita. Kita tidak ada amunisi, tidak ada bahan untuk merenung, membuat kita berpikir dan membuat kita punya pemahaman bahwa jika terjadi begini karena begini. Begitu ceritanya. Jadi kenapa kita bisa kelimpungan di dalam samsara, tersesat, kelimpungan, panik di dalam samsara? Karena kita mengalami
berhadapan dengan kenyataan samsara, tetapi konsep kita tidak sama dengan kenyataan itu. Kenapa? Dari awal kita tidak pernah ngisi hati kita dengan bahan-bahan, dengan ilmu-ilmu tentang tentang itu. Maka ketika itu terjadi, kita kelimpungan. Karena kita kelimpungan, akhirnya kita berhadapan dengan gap kenyataan dan persepsi. Nah, makin besar jarak antara kenyataan dan persepsi, makin besar pula penderitaan yang kita perasaan menderita yang kita ngalami. Maka kita dibilang saya menderita. Itu sebenarnya gap. Dan ketika gap itu terjadi, maka kita nggak mampu, nggak bisa menerjemahkan fenomena itu, atau tidak bisa memahami segala sesuatu. Nggak bisa nerima, nggak bisa memahami fenomena itu ketika terjadi bagi diri kita. Nah, oleh karena itu, maka semua yang terjadi akhirnya kita makin menderita. Nah, dengan kondisi seperti itu, kita memproyeksikan diri kita di masa yang akan datang. Setelah reinkarnasi mati ini, kelahiran yang akan datang, apakah kita seperti itu? Apakah seperti itu? Kalau kita sekarang saja kelimpungan dan kita tidak mempersiapkan mengisi batin kita, maka kelak kemudian hari akan terjadi lagi dan kita akan mengalami hal yang sama. Jadi, kenapa seperti itu? Karena kita berawal dari kita gagal merenungkan kematian. Jika kita berhasil, jika kita merenungkan kematian, segala sesuatu tuh coba kita renungkan deh. Sebenarnya itu tidak mudah, tidak bisa. Maksudnya tidak segampang itu kita memikirkannya. Coba bayangkan kita mati. Oh, saya mati. Can we get the feeling? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena kita tak mau mati. Coba kita bayangkan kita mati. Kita berpisah dengan semua ini, pergi gitu loh. How do you feel at that time? Bukan setelah matinya, saat kita mati, kita berpisah dengan semua ini, how do you feel? Setelah itu reinkarnasi ya, setelah di Bardoa, setelah itu reinkarnasi kan ceritanya lain. Tapi kondisi saat saya mati dan setelah mati, setelah putus nafas, kita meninggalkan semua itu, how do we feel? Semua baik-baik saja? Tidak. Apa yang terjadi? Segala sesuatu tak ada lagi, apa yang terjadi? Tidak bersama dengan diri kita lagi, apa yang terjadi? Kita pergi sendiri meninggalkan semua itu, apa yang terjadi? Dengan seperti itu sebenarnya kita setiap saat mengalami kematian. Hal yang sederhana sekali. Tadi suasana nyaman tadi siang sudah tidak ada lagi. Suasana tadi sore yang hangat tidak ada lagi. Suasana tadi pagi yang panas tidak ada lagi. Kan mati tuh, sudah tidak ada lagi. Dan setelah tidak ada, apakah kita melekat dengan momen seperti itu? Tapi kan sudah mati. Kematian seperti ini saja kita tidak bisa hadapin. Bagaimana kita saat bertemu dengan kenyataan kematian besar yang akan kita hadapi. Wah, saya benar-benar mati. Mati tinggal pergi dari dunia ini, tak ada lagi. Dunia yang indah, yang kita anggap indah ini kita nggak ada lagi. Tapi kan sebenarnya kita harus mati. Nggak bisa nggak mati. Tapi masalahnya bagaimana saya berhadapan dengan kematian. Gitu loh. Kita bisa nggak, siap nggak meninggalkan semua itu. Senantiasa berpikir. Coba sering-sering berpikir deh. Jika saya mati. Oh ternyata, dah akhirnya kita menemukan kan.
Oh, ternyata saya tidak sih. Karena kita sering berpikir saya mati, dan itu nanti akan menjadi kita tahu bahwa ternyata saya tak siap mati. Kalau kita tak siap mati, tapi kita tidak membekali batin kita dengan hal-hal dharma, terus kan bodoh. Memang harus mati kan, tapi kan tidak membekali batin kita dengan dharma, karena tidak siap mati. Tapi pelajaran kematian itu pelajaran besar yang harus kita pelajari, bahwa segala sesuatu, jangan pernah berpikir oh saya akan mati dengan tenang seperti yang di film-film. Guru-guru besar mati. Itu kan teori, gambaran fisik. Tapi kan feelingnya kan kamu tak tahu. Coba amatin diri kita kalau kita benar-benar mengalami kematian. Coba feelingnya apa? Berpisah dengan semua ini. Coba, how do you feel? Itu yang penting. Kalau bilang nggak bisa merasakan, tidak mungkin. Patah hati nangis kok. Nah, bagaimana kita memikirkan saya berhadapan dengan kematian? Coba. Semua yang saya tinggi, sebenarnya kematian itu sesehari. Bunga layu mati. Momen tadi siang, sore sudah tidak ada. Ya kan? Lalu setelah tadi ngobrol-ngobrol dengan teman, nyaman, suasana ceria, sekarang berubah. Tak ada lagi. Kemana? Kematian, berpisah, berubah kan? Tidak kekal kan? Nah, coba direnungkan. Jika saya berhadapan dengan tidak kekal, saya ini punya bekal apa untuk berhadapan dengan itu? Bayangin aja kalau enggak bisa kita bayangin bahwa orang tua kita mati. Kita patah hati, putus cinta, ditinggal pacar, segala macam lah. Tentang ketidakkekalan bisa terjadi. Nah, apa yang terjadi? Atau kita kecelakaan terus saya babak belur, terus saya patah kaki misalnya. Nah, itu kan mengalami perubahan. Nah, perubahan besar, kecil, sedang itu kan kita hadapi. Nah, apakah kita punya cukup bekal untuk bertemu dengan perubahan besar? Dengan kenyataan besar? Kita nggak cukup bekal. Kenapa kita nggak cukup bekal? Kita ini gagal merenungkan tentang kematian. Jika berhasil, maka manfaat yang diberikan nilai besar bagi praktek kita. Penting bagi awal, penting bagi tengah, penting bagi akhir. Kekuatan besar penting. Dan misalnya ya kita memberi ketika kita berhasil sering merenungkan kematian, memberi manfaat pada praktek kita, memberi kekuatan bagi praktek kita di awal, di tengah, di akhir, dan kita menjadi kekuatan. Nah, kekuatan dan memberi manfaat, nilai besar, itu menjadi suatu dorongan. Manfaat, nilai besar, manfaat pada praktek dharma, nilai besar, kekuatan. Jadi kita bisa setidaknya contohnya bisa duduk lama, bisa sanggup retret lama, bisa mampu menerima kondisi-kondisi sulit. Itu kekuatan kita dalam praktek dharma. Kalau tidak, kita itu aduh capek panas pegel terus itu tidak memberi manfaat apapun bagi praktek dharma kita. Karena itu akan memberi, kita tak punya motivasi untuk duduk retret praktek dharma, misalnya bakar-bakar segala macam. Kita nggak punya motivasi. Karena kita tidak punya motivasi, maka kita tidak tahu butuh. Jadi kita tidak bisa ada kekuatan yang membuat kita bertahan. Bersusah-susah payah untuk
retret lama 20 hari misalnya. Misalnya retret Aulkiteshvara itu kan biasanya 21 hari, 20-an hari itu. Kalau mantramnya panjang. Nah, jadi apakah kita bisa mampu bertahan? Pikirannya seperti apa? Apa yang membuat kita tahan? Ya kan? Apa yang membuat kita memiliki kekuatan bertahan? Yaitu salah satunya adalah takut akan kematian. Merenungkan bahwa saya tak cukup bekal untuk tak cukup bahan untuk bertemu dengan kenyataan besar di dunia ini. Yaitu apa? Perubahan. Tidak punya cukup besar kekuatan untuk berjumpa dengan kenyataan dunia ini. Apa? Kematian. Besok setelah mati, misalnya kita sering nih ya, praktek dharma, dengar ceramah-ceramah Rinpoche, guru-guru mengatakan, oh para siswa, besok mati bagaimana? Persiapkanlah kematianmu, masa yang akan datang. Mungkin itu sulit ya, sense-nya nggak dapat. Yang nggak usah jauh-jauh lah, coba kematian-kematian kecil aja. Patah hati, rumah kebakaran, keluarga mati, orang tua, anggota keluarga mati. Momen ke momen mengalami perubahan. Apakah kita siap? Kita sama sekali tidak siap. Kita bisa lewatin, tapi bukan artinya kita menyelesaikan. Lewat aja. Jadi waktu itu lewat, momen itu lewat, terselesaikan sudah. Tapi kan bukan artinya kita mampu menyelesaikannya. Paham gak maksudnya? Misalnya nih ya, kau patah hati, putus cinta, atau orang tua mati, atau kehilangan motor, mobil, apa yang sesuatu perubahan. Kita hanya bisa melewati saja. Karena waktu berlalu kita lupa. Ya kan? Bukan artinya kita menyelesaikan loh. Bukan artinya kita menyelesaikan. Kita nggak menyelesaikan. Menyelesaikan itu artinya mengalami jungkir balik, berpikir, merenung, oke, sebenarnya terjadi seperti ini, makanya baiklah aku harus begini. Itu terjadi suatu proses pemikiran di dalam batin, jungkir balik, mengalaminya, memikirkannya, merenungkannya, mengkontemplasinya, menghasilkan sesuatu. Patah hati misalnya, oh patah hatinya besar sekali. Orang tua mati, oh mengalami jungkir balik. Orang yang berhasil kembali daripada masa sulit seperti itu setelah dia berhasil kembali, itu artinya dia memikirkannya, merenungkannya, menggunakan itu, dia heal hatinya. Dia berhadapan dengan kejadian itu, dia pikir, oh masalah ini saya harus gini, ya kan? Tapi sebagian besar orang adalah melewatinya dengan waktu. Itu artinya kamu melupakannya. Sudah lewat, sudah waktunya, sudah lewat, pelan-pelan lupa, ya sudah perasaannya itu sudah hambar. Itu beda. Ketika kita berhasil merenungkan melewatinya dengan baik, dengan pemikiran, pemahaman, direnungkannya, hikmahnya seperti ini, perasaannya seperti ini, saya harus berpikir seperti ini. Lama-lama kan kita mampu melewatinya dan pulang kan berhasil melewatinya dengan cara yang beda. Tetapi ketika kita lewatin saja, tunggu hari, lama-lama, oh besok mungkin aku akan membaik, besok perasaan saya akan membaik, besok lama-lama besok membaik. Lalu suatu hari pergi ke kota belanja, ketemu orang, suasana berubah, ceria lagi, itu lupa. Jadi sudah membaik. Apakah kita menyelesaikannya? Kita tak menyelesaikannya. Itu lewatin by the time aja. Lewatin dengan waktu, atas waktu aja. Nah, lewatin atas waktu itu, kita dapat apa? Kita nggak dapat apa-apa kan? Nah,
Tapi kalau dengan perenungan, pemahaman, kita dapat apa-apa kan? Nah, kalau dengan perenungan, pemahaman kita dapat apa-apa, itu fungsinya apa? Itu adalah pengetahuan-pengetahuan, realisasi-realisasi kecil-kecil yang kita himpun untuk berhadapan dengan kenyataan kematian besar. Nah, ketidakkekalan seperti itu yang disebut dengan tidak kekal sebenarnya. Kematian ketidakkekalan. Nah, kematian ketidakkekalan seperti ini yang kita hadapin, kita lewatin, itu tanpa perenungan, tanpa pemahaman, itu tidak memberi makna apapun bagi kita. Pengalaman saja. Dan pengalaman itu pun ya begitu saja, tidak memberikan hasil pengetahuan bagi kita. Nah, jadi ketika kita sering merenungkan kematian, di perenungan kematian itu tidak bisa lewat 1 hari 2 hari, seminggu 2 minggu juga nggak bisa, itu bertahun-tahun. Lalu ketika kita sering merenungkan kematian, itu akan menjadi kekuatan bagi kita untuk praktek Dharma. Kita mampu bertahan lama, punya alasan yang kuat untuk praktek Dharma. Kita tak menemukan sebenarnya semua orang Buddhis ini ya, tidak punya alasan kuat untuk praktek Dharma. Untuk apa kamu mempraktek Dharma? Oh, saya supaya ini. Setelah ini itu apa? Oh, saya punya ini. Misalnya nih ya, mempraktekkan yidam tertentu. Pertanyaannya untuk apa? Fungsinya untuk apa? Oh, saya curiosity-nya tinggi untuk merasakan ini. Setelah itu, apa gunanya? Oh, saya perlu memahami ini. Setelah itu, oh, saya ingin retret dalam yidam ini. Setelah itu, untuk apa? Ya, segala macam itu, kita tidak punya alasan kuat, alasan yang benar, alasan yang kuat. Kita tidak menemukannya untuk praktek Dharma. Tapi ketika kita mati, alasan yang paling logis, paling kuat adalah saya praktek Dharma untuk menghadapi kematian saya. Saya nggak tahu kapan mati. Jika saya mati, saya jatuh ke alam benda, bagaimana? Untuk selamat dalam benda, untuk bisa menjamin saya kembali lagi setelah setelah kematian, saya bisa ketemu Buddha Dharma lagi, saya bisa ini segala macam. Jika saya tidak bisa melewati kematian, momen besar kematian saya, percuma saya hidup. Oleh karena itu, saya praktek Dharma tujuannya adalah untuk melewati itu. Nah, itu alasan yang paling logis. Paling masuk akal, itu mempunyai kekuatan nilai, memberikan nilai. Bukan artinya setelah fungsi praktek Dharma itu buat hidup sukses. Boleh hidup sukses. Tapi saat waktu itu tiba, kamu akan meninggalkan kesuksesanmu, terus apakah kita siap? Nah, itu ceritanya. Lalu, bagaimana kita merenungkan kematian? Ya, nah sebelum itu kita akan mati dengan gembira. Setelah kita berhasil sering merenungkan kematian, kita akan mati dengan gembira. Menghadapi kematian dengan perasaan gembira dan bahagia. Nah, bagaimana merenungkannya? Di situ ada 9 poin perenungan tentang kematian. 333. Merenungkan kepastian mati. Ya, mati itu pasti. Sebenarnya, mati itu pasti. Bahwa Raja Dharma pasti muncul. Tidak dapat dihalangin oleh apapun. Umur kita tidak bisa diperpanjang, memendek terus. Merenungkan kematian, bahwa datangnya kematian
pengertian kita tidak memiliki banyak waktu. Jadi ketika merenungkan kepastian datangnya kematian. Ini datang kematian itu pasti. Kita tidak memiliki banyak waktu untuk praktek, bahkan saat kita masih hidup. Kemudian merenungkan ketidakpasti mati. Masa hidup itu di dunia ini merosot terus. Waktu mati tidak pasti. Faktor-faktor yang mendukung kematian lebih banyak daripada faktor yang mendukung hidup. Misalnya makan itu kan mendukung kematian juga. Makan kekenyangan, masaknya salah bisa mati. Lalu tubuh kita sangat rapuh. Seperti gelembung di atas air, sangat rapuh. Sebenarnya kalau kita mau mikir ya, tubuh kita itu kan kumpulan dari ribuan virus dan bakteri. Coba di usus itu udah pasti banyak itu, usus besar, usus kecil. Lalu di rongga mulut, di dalam jeroan, di dalam tubuh kita itu kan banyak. Permukaan kulit banyak. Itu kan akhirnya di dalam, di luar banyak. Lalu akhirnya coba renungkan, kita tidak bisa menemukan diri kita siapa. Saking banyaknya makhluk-makhluk yang ada di diri kita. Kita bahkan tidak bisa menemukan diri kita sesungguhnya siapa. Lalu itu menjadi sangat rapuh. Gampang masuk angin, gampang capek, gampang ngantuk, gampang lelah. Nah, kenapa kita lalai? Kenapa kita lalai? Karena kita terlalu manja, hidup enak di samsara ini. Lalai. Nyaman. Karena teorinya berasal dari satu kata. Saya tidak mau menderita, saya mau bahagia. Karena saya sekarang dapat bahagia, saya ingin mempertahankan kebahagiaan itu. Ketika kebahagiaan itu hilang, kamu nangis-nangis melolong-lolong. Karena kebahagiaan sekarang masih banyak, saya cenderung hidup nyaman di kebahagiaan itu. Saya tak mau menantilah gitu. Nantilah, menunda-nunda terus, nantilah, baru mikir, nanti masih ada waktu gitu. Kan ceritanya seperti itu. Karena seperti itu maka kita berpikir, oh kematianku masih panjang, hidup saya masih abadi, hidup saya masih panjang, masih lama, mati tidak segera datang, tenang saja. Jadi nggak usah pusing. Kapan-kapan saja, nanti aja deh. Nanti terus, besoknya nanti, lusanya nanti, after lusanya nanti. Kita akhirnya tidak menyimpan bekal untuk diri kita. Akhirnya diri kita tidak tidak membawa bekal apapun. Lalu ketika fenomena besar terjadi di hadapan kita, semua karma baik habis, tinggal karma buruk, lalu waktunya habis, kita harus berpisah dengan semua hal yang menyenangkan ini, rumah, tempat tinggal, hidup, pacar, istri, anak. Lalu kita menemukan kita tidak punya bekal, akhirnya kita mati dengan menyesal. Saya itu mah yakin dunia ini tidak pernah ada orang yang agama apapun ya, tak ada yang pernah rela pergi meninggalkan dunia yang indah ini.
Ya kan? Nah, jadi karena kematian seperti ini, fenomena besar seperti ini, kita nggak punya bekal, lalu kita matilah dengan penderitaan. Karena mati dan penderitaan, maka ketika kita jatuh di alam rendah, atau karma pelempar kita melempar kita pada tempat yang keliru, akhirnya kita akan mengalami penderitaan besar di masa yang akan datang. Ada atau kan ceritanya karma pelempar. Jadi momen-momen terakhir sebelum kita mati, karma apa, bentuk pikiran apa yang muncul di benak kita. Nah, ini hal besar yang mau nggak mau ini kenyataan. Bahwa kita akan cepat atau lambat akan berhadapan dengan kematian. Kematian besar, kematian kecil. Kematian besar, kematian kecil itu artinya kematian besar ya, maksudnya kita berpisah dengan dunia ini, kita mati gitu. Secara harfiah we die. Kematian-kematian kecil ya kita berpisah dengan hal-hal yang menyenangkan di dunia ini. Misalnya motor kita rusak, mobil kita rusak, atau patah hati, atau orang tua mati, rumah kebakaran, jam tanganmu hilang, segala hal itu kita akan berhadapan dengan itu. Dan kita mesti siap untuk melihat kenyataan itu. Dan kita menemukan diri kita saat ini apa? Kita tidak punya bekal. Ya kan? Kita tidak punya bekal. Kita tidak punya bekal, kita tidak siap, kita tidak memiliki bahan untuk kita. Jadi ketika kita ketika kita merenungkan kematian di awal, kita sering memperenungkan kematian, maksudnya ketidakkekalan, maka kita akan mempertahan hidup ya, kekekatan hidup ini. Maksudnya saya ketidakkekalnya, maksudnya kematian, maka kita akan cenderung memanfaatkan waktu yang banyak, tidak menyia-nyiakannya. Itu disebut nilai besarnya. Nah, lalu ketika kita merenungkan kematian, kita akan berpikir, oh saya harus merenungkan kematian, saya bentar lagi mati, jika saya gagal merenungkan kematian, hidup saya hancur, besok masa akan datang saya tidak pasti, maka itu akan memberi kekuatan besar. Apa kekuatan besar? Dorongan kuat tenaga kita untuk bisa punya kekuatan untuk menghancurkan kemalasan, menghancurkan kemarahan, kemelekatan, menghancurkan kelesa kita. Itu disebut kekuatan, memberi kekuatan besar. Karena kita bentar lagi mati. Kalau kita nggak berjuang sekarang dengan sekeras-kerasnya, kita tidak akan mampu siap berhadapan dengan itu. Sia-sia nanti kita
maka itu membuat kita semakin banyak merenung, semakin banyak berpikir, tenaga kita semakin kuat untuk melawan, misalnya kemalasan, melawan kemarahan, melawan kemelekatan, kebencian, segala hal yang jadi kelesa-kelesa kita punya tenaga yang besar untuk membersihkannya. Itu disebut merenungkan kematian memberikan kekuatan. Nah, merenungkan kematian memberikan nilai besar bagi praktek kita adalah kita tidak menyia-nyiakan waktu, karena saya tinggal waktu saya sedikit, saya tinggal sedikit lagi, tersisa sedikit. Saya harus memanfaatkannya setiap momen. Ya, seperti yang dijelasin waktu tentang awal-awal itu, saya kalau setiap kali mempraktekkan mindful itu kan sebenarnya fungsinya mindful terhadap apa? Mindful terhadap kemuliaan terhadap sebagai manusia yang kita miliki saat ini, sehingga itu memberi dorongan bahwa kalau saya tidak mindful, saya akan menyia-nyiakan waktu. Saya kalau tidak mindful dalam praktek saya menyia-nyiakan waktu. Oleh karena itu, saya harus mempertahankan waktu yang sedikit ini. Nah, itu fungsinya mengingat kematian. Lalu bagaimana caranya mengingat kematian? Waktu mati itu tidak pasti, tapi waktu mati, datangnya kematian itu pasti. Semua orang pasti mati. Penunjang hidup sekaligus penunjang mati. Kebanyakan obat itu penunjang hidup, tapi kebanyakan makan obat mati. Kayak COVID inilah, kalau kita keluar itu kan kematian terancam. Nah, itu merenungkan, ternyata saya ini sebenarnya gak punya waktu. Oke, paling gampang aja. Kita taruh lilin di depan kita. Kita liatin, atau jam tangan. Kita taruh, taruh aja, kita liatin dia berputar. Jam merah itu berputar. Jarum merah itu berputar, titik, sebentar lewat sekian menit, sebentar lewat sekian puluh menit, sebentar lewat 1 jam. Lalu setelah itu kita menemukan, dalam waktu sekian menit, sekian jam, sekian puluh menit, sekian detik itu saya ngapain? Kosong kan? Gak ngapa-ngapain kan? Nah, itu bodoh. Itu bodoh. Nah, kita sama dengan menyia-nyiakan nafas kita. Nafas kita sia-siakan. Makanya kita butuh apa sih? Akhirnya kan kita butuh apa? Butuh fokus. Fokus. Batin kita itu kita fokus pada kehidupan saat ini, kita praktek. Kenapa tidak fokus? Kenapa kita tidak fokus? Karena kita tidak mengerti dorongan tadi. Kita tak menemukan motivasinya, tak menemukan alasannya kita untuk praktek Dharma. Nah, kalau setelah tidak fokus, akhirnya apa? Kita tersia-sia dengan melakukan banyak hal yang gak berguna. Pacaran lah, inilah, itulah, jalan-jalan lah, shopping lah, ke pantai lah, segala macam. Tak berguna. Akhirnya setelah itu kan sama dengan kita liatin jam. Coba kau duduk di kamarmu gitu, taruh jam, terus kamu amatin sekian detik lewat. Lama-lama kan kita lewat ya. Lalu akhirnya kita sadar, kita menemukan, saya kok bodoh ya melewatin waktu saya sekian jam tanpa melakukan apapun, bener-bener blank, kosong. Itu kan kayak suatu kebodohan yang bener-bener. Ada orang mengatakan gini, killing the time, ya kan? Dia saking bosennya gitu. Itu kan sama dengan menyia-nyiakan itu. Nah, oleh karena itu, mending tidur. Tidur itu masih bisa kita lakukan dengan faktor bajik. Nah, jadi seperti itu. Ketika kita merenungkan tentang kematian, kita merenungkan tidak kekal, saya hari ini habis waktunya, akan mati. Saya harus bagaimana?
saya harus bagaimana, saya fokusnya apa, hidupku fokusnya apa. Nah itu, saya tinggal waktunya sedikit, saya bentar lagi mati, saya punya tersisa waktu gini, fokus hidupku apa? Apa yang saya pikirkan? Apa yang saya lakukan? Jadi mumpung sekarang orang-orang itu sedang berada di mana? Di karantina COVID itu bagus sekali. Orang Buddhis itu nggak panik. Orang Buddhis itu justru terima kasih. Oh, kematian terancam, waktuku tinggal sedikit. Apa yang harus kulakukan? Jadi orang-orang kalau minta saya kasih ceramah untuk COVID ini, saya cuma ngomong satu kata aja. Ini COVID mengancam hidupmu. Waktumu tinggal di rumah sekian minggu. Kamu mau ngapain dah, Pak? Mengadakan perpisahan dengan istri anakmu, sanak familimu, atau kamu mempersiapkan dirimu untuk menghadapi kematian? Milih aja. Kalau kita memikirkan saya perlu mati dengan sukses, lahir dengan sukses, di masa yang akan datang hidup dengan sukses, ya sisa waktu ini, bahkan kita pun kalau bisa aku nggak tidur ya. Kalau bisa tuh kan kita nggak tidur, bahkan waktu tidur pun saya akan dipakai untuk praktek dharma. Ya kan pikirnya begitu. Itu kalau orang punya pengertian benar. Kalau orang nggak punya pengertian benar kan dia tidak fokus. Akhirnya tidak fokus, dia tidak melakukan banyak hal yang berarti. Dia bingung dalam hidupnya ini. Di hidupnya ini untuk ngapain sih? Lu mau sukses apapun tetap kau mati kok. Kamu mau ngejar apapun tetap mati toh. Kalau kamu hidup tidak fokus, kamu mau apa? S2, S3. Setelah S2 tetap mati, setelah S3 tetap mati. Ada orang memakai alasan S2 itu karena cuma alasannya aja untuk killing the time. Dia tidak tahu mau apa. Supaya ada status ya dia S2. Sebenarnya kan tak tahu mau apa itu. Coba kan konyol ya, kita memiliki hidup. Kita memiliki hidup. Kita memiliki kelahiran jasmani ini. Dan memiliki nilai besar kehidupan manusia. Luar biasa nih tiga-tiganya. Tapi kita tak tahu mau apa. Kita nggak fokus. Kita bingung. Kita tersesat dan kita tidak tahu harus ngapain. Itu kan agak konyol ya. Bagi saya konyol itu. Nggak masuk akal. Sampai ada orang nggak tahu mau ngapain, mau harus ngapain. Itu kan aneh. Nggak tahu mau ngapain, nggak tahu harus ngapain. Kehilangan arah. Nggak fokus. Nah, dengan demikian kita pikir, oke, saya punya kelahiran manusia besar, tadi dengan tubuh manusia yang 18 permata ini. Tetapi waktu saya singkat, saya udah mau mati. Apa yang saya harus kulakukan? Berjuang. Tetapi semua itu kadang-kadang tidak nyata, tidak real di hadapan kita. Sehingga kita itu kayak mendengarkan teaching ya hanya mendengarkan seseorang sedang berkata-kata sesuatu dan makna itu tidak masuk ke hati. Itu masalahnya. Jadi kita harus bisa punya correct way merenung. Gampang aja kalau correct way merenung tentang kematian. Taruh aja jam atau lilin gitu. Udah kamu duduk aja di depan itu, amatin gitu. Setelah satu lilin selesai habis, ya 4 jam gitu, atau 2 jam. Coba lihat, kamu konyol nggak duduk di situ do nothing? Ya, sadar kan konyol ya. Nah, tapi kalau setelah sadar konyol, coba bertanya lagi. Saya ini sibuk sehari-hari itu, yang saya sibukin itu memberi manfaat makna apa bagi aku? Bisa jawab nggak? Kesibukan saya sibuk nih, nggak bisa diam nih, saya sibuk. Semua aktivitas yang saya lakukan itu memberi makna apa bagi saya? Belum tentu kan? Belum tentu semua itu bisa menjawab bahwa itu memberi makna ini, memberi makna ini, memberi makna ini bagi kita kan? Nah, kalau begitu gimana?
Menjadi hidup itu sia-sia, tidak ada bedanya. Kamu membakar lilin disia-siain. Kayak gas dinyalain, air keran dinyalain, tidak memberi apa-apa. Waste your time, waste your potential, waste your age. Menyia-nyiakan umurmu. Tak menghasilkan apapun bagi hidup, esensi hidup kita. Nah, kenapa bisa perlu seperti itu? Itu perenungan kematian. Perenungan kematian itu penting, ini juga akan memberi efek bagi kita perenungan tentang samsara. Memberi efek bagi kita dalam perenungan samsara. Samsara, esensi samsara itu kematian, perubahan. Kematian, perubahan, tidak kekal. Kematian itu kan penderitaan. Di dalam kematian itu ada apa? Ada berubah, ada penderitaan, sedih. Sedih ya, sebuah kematian itu kan sedih kan, kita ninggalin. Meninggalkan sesuatu itu sedih, air mata, perubahan. Lalu tidak kekal. Itu esensi samsara. Rasa di dalam samsara itu berubah, tidak kekal, menderita. Itu rasa di dalam samsara. Rasa di dalam samsara ini dipakai untuk merenung, untuk mencari tahu semua penderita. Tiga ini kalau digabung itu kan menderita. Hasilnya menderita. Menderita ini datangnya dari mana? Nah, bagaimana saya menghentikan penderitaan ini? Saya bagaimana menghentikan penderitaan ini dan bagaimana caranya saya harus menempuh jalan untuk menghentikan penderitaan itu. Itu perkara besar dalam hidup yang dialami oleh semua makhluk hidup. Nah, kita berpikir, jika saya gagal memahami hal kecil dari yang besar itu, apa kematian, salah satu poin esensi itu, sia-sia. Nah, setelah itu kita renungkan. Pada saat kematian, tak ada yang bisa untuk kita, tak ada yang berguna. Harta tak berguna, sanak famili, teman tak berguna, tubuh ini juga tak berguna. Jadi kondisi COVID ini itu bagus untuk merenung di semua umat Buddha. Semua orang-orang yang belajar. Dia merenung apa? Di luar tuh terancam. Saya nggak tahu kapan ini aku bisa kena apa enggak. Saya matinya kapan nih? Siapa mati duluan nih? Kayak tadi pagi saya ditanya. Saya sama suami saya mati duluan siapa? Jadi saya ini bentar lagi mati. Karena pergi aja ke pasar coba. Pulang-pulang kau udah positif. Batuk-batuk tanpa gejala mati. Ya kan? Banyak itu sekarang itu. Nah, tiba-tiba pulang dari pasar mati coba. Apa yang terjadi? Apakah kamu nggak merasa terancam? Sebenarnya sebenarnya di sini itu terancam. Cuman kadang-kadang di otak kita itu kelewat pede, kita itu mengabaikan, nggak mau nerima kenyataan bahwa kondisi bahaya. Enggak lah, seperti itu. Sama, kita itu, COVID itu sama dengan
kenyataan dharma, memberi kita pengetahuan yang kenyataannya sama, bahwa kita itu senantiasa terancam mati, tapi kita nggak mau nerima kenyataan, enggak lah, saya masih nggak mati. Pagi pergi ke pasar, pulang siang mati, itu pasti itu bisa itu. Tanpa gejala, tau-taunya pingsan mati. Nah, jadi tanpa memikirkan kematian, tak memberi apapun dalam hidup bagi seorang praktisi dharma. Tapi bagi umat siapapun, umat awam apapun dia, kenyataannya adalah saat mati tiba, uang, harta, sanak famili, bahkan tubuh kita pun tidak bisa menolong kita. Semua harus kita tinggalin. Nah, jika semua ini kita tinggalin, kita siap enggak menerima perubahan itu? Menerima kondisi berubah itu, siap enggak? Kalau siap boleh. Kalau kita tidak siap bagaimana? Akhirnya kita menderita. Dan itu akan mengefek bahwa saya mati kemana? Saya mati harus kemana? 3 alam rendah, setan, binatang, neraka. Atau kita bisa menjamin saya besok mati lahir jadi manusia. Pertanyaannya, kamu mati lahir jadi manusia itu caranya bagaimana? Kita punya berapa modal yang kita bisa bawa untuk menghadapi kematian? Nah itu. Seperti itu yang kita perlu renung-renung. Kekayaan tidak menolong. Teman-teman, keluarga, sanak famili tidak bisa menolong. Tubuh yang kita dapat juga, tubuh yang kita rawat baik-baik juga tidak bisa menolong. Kan dalam hidup sekarang, dalam hidup saat ini, 24 jam, sebenarnya kita merawat tubuh kita kan? Makan, pakaian, sakit dikasih obat. Sebenarnya tuan besar yang kita layani, olahraga. Sebenarnya kan kita merawat tubuh ini. Nah, tubuh ini kayak babi. Dikasih makan biar gemuk, setelah itu mati, kita tinggal. Dimakan belatung. Jadi tubuh ini apa? Percuma kan, sia-sia kan? Kayak menghabiskan banyak uang, effort, tenaga, waktu merawat tubuh ini, tapi tubuh ini mati itu ditinggal. Misalnya para perempuan-perempuan merawat tubuhnya yang cantik supaya disenangi oleh kekasihnya. Tapi ketika itu juga ditinggal kan? Ketika mati, kekasihmu, ketika kamu mati, kekasihmu nggak mau tubuhmu itu. Kau rawat badanmu bagus-bagus supaya kekasihmu mau sama kamu. Tapi saat kamu mati, kekasihmu tak mau nyimpen mayatnya even 1 hari. Bahkan peluk pun, pegang pun tak mau. Terus effortmu selama ini merawat dia, itu sia-sia dong. Berapa uang, tenaga, waktu, energi yang kita curahkan untuk tubuh ini. Ya kan? Nah. Ya itu aja. Coba dipikir-pikir deh. Lalu uang banyak ya itu nggak usah diomong lah. Semua orang pasti tahu dengan mudah dibuka di
internet, di apa media sosial, banyak cerita tentang uang banyak pun tidak bisa nolong ketika kita sakit, ketika kita mau mati, uang banyak pun nggak bisa nolong. Maka dibilang COVID ini tidak mengenal budaya, ras, agama, bangsa, semua disikat. Sama, boleh kita bayangkan COVID sebagai dewa kematian, dia menyerang siapapun. Hari ini kita masih ketemu, besok pagi kamu pergi belanja, pulang-pulang kamu sorenya sudah mati. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Lalu sanak famili, pacar, menangis-nangis, melolong-lolong demi cinta dia. Tapi kamu mati, kamu juga ditinggal, dia nggak mau rawat dirimu. Jasadmu dia tak mau rawat. Itu kan bodoh. Nah, ketika kita melakukan perjalanan kematian, kita harus berjalan dengan modal kita sendiri. Tak ada yang bisa temenin, tak bisa dampingin. Guru, murid, sanak famili nggak bisa dampingin. Kita harus menempuh sendiri. Apa yang bisa menempuh kita, membantu kita, karma baik kita. Pertanyaannya, berapa banyak karma baik yang kita himpun dalam hidup ini? Fokus kita bukan pada penghimpun kebajikan. Fokus hidup kita ini bukan orang yang fokus pada merit collector, tapi money collector. Ya kan? Success collection. Ya kan? Orang mengkoleksi sukses, mengkoleksi uang. Bukan, tidak ada orang mengkoleksi kebajikan. Jadi, berapa modal yang kita punya untuk jalan? Tak banyak. Terus bagaimana? Nah, jadi kita akan meninggalkan semua harta kita, barang-barang kita, sanak famili, orang-orang, tubuh jasmani kita yang tinggal. Setelah kita tinggal, siap tidak siap? Harus siap. Nah, siap tidak siap itu bagaimana? Punya bekal apa tidak? Oke. Kalau kita lihat keadaan hidup saya saat ini, kita bahkan tidak memberi kita asupan dharma sedikit pun bagi batin kita untuk berhadapan dengan banyak fenomena. Terus, nanti apakah kita siap? Masalahnya kita nggak tahu kapan. Nanti kapan itu kita nggak tahu. Ya kalau dana nanti kapan tidak tahu, terus sia-sia dong. Kita jadi akan merasa tidak ada jaminan toh. Nah itu. Kita harus merasa punya jaminan. Kita ini pinter. Tapi kenapa kepintaran ini tidak dipakai untuk hal ini ya gitu loh. Jadi saat mati itu uang tak nolong. Sanak famili, pacar, istri, anak tak nolong. Tubuh kita tak nolong. Jadi apa yang bisa nolong? Kebajikan. Masalahnya kita dalam hidup bukan menjadi merit collector, tapi money collector. Kita waste our time. Nah itu agak repot itu. Susah. Ketika kita merenung seperti ini, kita memikirkan seperti ini, kita bandingkan dengan orang lain, sanak famili, keluarga, orang tua kita merenungkan itu. Jadi poin ini juga merupakan dasar perenungan tentang bodhicitta. Jadi
Setiap hari kita harus memikirkan kematian. Saya tak bisa hidup panjang, entah kapan-kapan mati. Apalagi COVID kayak gini, itu paling bagus. Bahwa senantiasa mati itu mengancam kita. Wah, saya nggak tahu aku bisa lewat nggak sampai September, sampai Juli, sampai Agustus, sampai Desember, kan kita tidak tahu. Apalagi ancamannya itu sekarang nyata gitu. Kalau kita bilang, oh dewa kematian mengancam hidupmu, kita belajar Dharma, itu sepertinya bias dan ngawang-ngawang dan kayak teori. We can feel. Tapi COVID ini sangat nyata. Nah, ketika kita COVID ini sangat nyata dan kita merenungkan, oh ya, saya terancam, saya nggak tahu kapan lagi aku mati, aku senantiasa bisa mati, so tiba-tiba saya mati, terus what can I do? Ayo. Misalnya kalau salah satu mati, gimana coba? Saya nggak bisa bilang jangan. Saya kalau benar-benar mati itu gimana? Nah, oleh karena itu, kita terima kasih pada keadaan COVID ini bahwa kematian, dewa kematian mengancam dengan nyata dan kita bertanya pada diri kita. Kita nggak punya modal. How we survive menghadapi itu. Ya kan? Uang, timbunan ransum makan, beras, nggak bisa nyelamatin kita ketika kita terinfeksi virus di pasar yang tanpa kita tahu. Terus bagaimana? Dan ketika kita merenungkan tentang COVID ini adalah suatu ancaman nyata kematian, dan sekarang kita tidak tahu kapan sih kita bisa mati. Kita selalu berpikir gini, oh saya akan tinggal di rumah ini baik-baik saja. Selama saya tidak keluar, saya tidak akan mati. Kita berpikir, ini bunker saya yang aman untuk saya. Oh saya tunggu dia lewat. COVID itu nanti udah lewat nih, misalnya November dia lewat, ya kita selama kita betah-betahin, bertahan tinggal di bunker, ya kita akan baik-baik saja, saya akan normal-normal lagi. Ya sesungguhnya benar nggak sih kita membohongin diri kita sendiri bahwa enggak lah, saya nggak akan mati lah. Kita seperti itu. Enggak lah, saya nggak akan mati lah. Nah, kita seperti itu. Memang sulit sekali kita merenung kematian. Tapi bisa. Pengalaman saya biasanya melalui lilin atau jam. Lalu kita renungkan. Tetapi kita butuh berkah. Berdoalah pada guru spiritual kita agar berkah itu ngalir untuk kita memperoleh realisasi dengan kematian. Dan nanti efeknya adalah kita akan akan semakin serius, kita semakin mindful, dan kita semakin aware, atau kita semakin kerja keras, atau kita semakin tidak menyia-nyiakan waktu. Nah itu butuh waktu, butuh effort untuk merenung. Itu tidak bisa dengarkan teaching sekian hari, dengarkan teaching dalam sekian sesi, terus teaching selesai itu kamu gitu berubah, oh saya sangat menghargai kematian. Dan tidak,
itu tidak akan jatuh dari langit. Tanpa kita effort untuk bekerja, untuk memperoleh feeling, pengetahuan itu, rasa, realisasi itu nggak akan jatuh dari langit. Ini adalah kalau kita mau meditasi, inilah meditasinya. Tanpa memeditasikan kematian, kita tidak bisa loncat memeditasikan penderitaan samsara. Apalagi memeditasikan tentang bodhicitta. Nah, ini penting. Kematian itu sebenarnya ada dua. Kematian itu dikatakan secara harafiah, atau kematian sebagai perubahan, ketidakkekal, changing. Nah, kematian dua-dua ini diperlukan untuk kita sebagai modal untuk memikirkan penderitaan samsara. Saya mati akan lahir lagi. Jadi ada dua kematian. Mati itu ada dua, sebelum mati dan setelah mati. Sebelum mati itu maksudnya how we feel, perasaannya, sedihnya, penderitaannya, berpisahnya. Lalu setelah mati kemana? Ketidakpastian masa depan, tergantung pada karma apa yang muncul kita tidak tahu. Kan kita tidak tahu momen, oh saya pasti lahir di alam baik kan gitu ya. Tapi pertanyaannya, alam baik yang kita dapat itu bergantung pada momen menjelang mati, batin kita keluar apa. Terus kita itu kan belum mati, terus kita tahu dari mana kalau batin kita keluar bentuk pikiran apa yang kita keluarkan, kita tidak tahu. Bentar lagi kamu mikir apa kan kita tidak tahu. Even Buddha pun belum tahu. Even Buddha pun tidak bisa memprediksi selanjutnya apa. Kau berpikir apa tuh? Nextnya kau berpikir apa setelah, coba 5 menit kemudian, 3 menit kemudian kau berpikir apa? Kita tahu, tidak tahu. Kita bisa berpikir apa. Ngerti gak? Jadi kita perubahan, samsara, berubah. Lalu kita hadapin, saya siap menerima perubahan ini, saya mampu nggak menerima perubahan ini esensinya apa, seperti apa, oh ini adalah menderita. Kan logika berpikir, ini ada perubahan. Saya siap nggak menerima perubahan itu? Tidak kekal kan berubah ya? Sebenarnya tidak kekal. Tidak kekal intinya kan berubah kan? Dari A menjadi B kan tidak kekal, berubah. Perubahan, saya siap nggak bisa menerima perubahan ini? Saya bisa nggak? Oke lah, saya memaksa saya menerima kenyataan perubahan itu. Menerima kenyataan perubahan. Berubah, apa sih berubah? Esensinya berubah itu apa sih? Oh, menderita. Gak nyaman. Kenapa ada penderitaan? Karma. Karena ada sebab akibat. Kenapa ada sebab akibat? Yaitu karma itu karena kita ada satu titik di mana kita punya pandangan, lalu kita ada intensi, lalu kita punya pemikiran, ada intensi, lalu kita berbuat karma. Nah, punya pandangan, intensi ini apa? Kita nganggap diri kita adanya aku. Nah, ketika kita melihatnya ada aku, kita mengalami akhirnya punya nafsu keinginan, kehendak, lalu kita bikin karma. Setelah lalu bikin karma, lalu menimbulkan sebab akibat, dan kita akan bertemu dengan kondisi seperti perubahan. Nah, perubahan ini kita bisa terima nggak? Nah, nggak bisa. Bagaimana kalau nggak bisa? Oh bisa, bagaimana bisa? Nah itu sesuatu yang besar yang kita pelajari. Itu kita bergulir terus, pemikiran seperti itu. Lama-lama kita melihat apa kita bisa nggak accept sesuatu apa adanya.
Kita accept, menerima apa adanya. Apanya yang kita terima apa adanya? Apanya yang kita terima ada apanya? Fenomena perubahan ini bisa diterima nggak? Ya itu nanti kita bahas lagi di topik samsara. Tapi pada hari ini kita harus paham bahwa kematian itu perubahan dan kita nggak bisa terima. Lalu bagaimana kita harus bisa nerima? Bagaimana caranya kita belajar terima itu nggak bisa seperti sesuatu jatuh dari langit. Dia harus belajar terus tiap hari merenung. Oh sebentar lagi saya mati. Malam ini saya mati. Waktu saya singkat, tidak banyak. Saya harus menghadapi kematian. Kematian saya, bagaimana semua makhluk mengalami kematian. Nah, lalu ada perubahan, ada sebab. Apakah kita rela melepas sesuatu momen sebelum perubahan? Jadi ada fenomena itu nextnya berubah, ya kan? Kita tidak bisa menerima perubahan itu karena kita melekat pada momen sebelum perubahan itu, yaitu momen sebelum perubahan itu terjadi, ya kan? Kita melekat sama dia karena kita tidak mampu melepas atau tidak mampu menerima berubah itu. Nah, ketika kita merenung, siapa yang menerima perubahan, siapa yang mengalami perubahan, siapa yang mengalami kemelekatan, siapa yang mengalami ketidakmelekatan, siapa yang mengalami perubahan, siapa yang mengalami kemelekatan itu apa? Apa yang dilekati? Itu kan akhirnya kita renung, bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa dan tidak ada apa-apa dan tidak ada siapa-siapa kan? Nah, lama-lama itu akan rontok. Kayak apa ya? Ya terurai kayak film Avenger yang sebelum Thanos, setelah Thanos cetek badan itu kan kayak tinggal ditiup abu, ya seperti itu, rontok itu. Direnungin terus. Lama-lama hati yang keras ini, ego kita yang keras ini itu akan lembek dan luluh. Dan akan lembut. Dan dia bisa fleksibel menerima semua fenomena. Jadi ketika itu bisa terjadi, maka penderitaan sebesar apapun kita bisa lewatin dengan baik. Paham ya? Nah, itu nanti besok kita bahas di situ. Nah, tapi yang paling penting adalah modal itu tidak bisa kita pahami tanpa kita mampu memahami perubahan, yaitu kematian. Kita bisa melihat lilin habis. Mulai dari pertama kita melihat lilin habis. Lalu mulai jam kita habis. Lalu kita lihat jam, lilin habis itu sebenarnya waktu habis. Waktu habis itu kita merenungkan perubahan. Baru mengerti berubah itu mati kayak gini. Lilin habis, itu kan mati itu. Waktu jam itu lewat, sekian jam lewat, itu kan habis tuh. Habis itu baru bisa menghasilkan pemikiran namanya berubah. Tidak kekal. Maaf, tidak kekal. Nah, tidak kekal, renung terus baru bisa menghasilkan namanya berubah. Jadi itu mesti diurut. Maka kita tidak bisa punya pengertian yang kokoh karena pemikiran kita tidak urut. Logika perenungan kita tidak runut. Karena logika perenungan kita tidak runut, maka dia hasilnya tidak runut. Lalu ketika kita
belajar kita tidak merasa saya dapat sesuatu. Sehingga selama kita banyak waktu belajar, saya kok nggak menghasilkan sesuatu ya bagi saya ya. Karena kita tidak merasakan dapat sesuatu, maka itu tidak menggigit. Tidak gigit artinya pemahaman kita di batin kita tidak membuat kita mampu memahami sesuatu. Tidak mampu membuat kita memahami sesuatu, maka terjadinya perubahan fenomena di dua diri kita tidak bisa kita terima. Jadi kita jalan sendiri, fenomena jalan sendiri, kenyataan jalan sendiri. Akhirnya menderita. Betul kan gitu? Apa bedanya kita dengan orang pada kebanyakan? Tidak ada bedanya karena tidak terjadi perubahan. Kebijaksanaan tidak muncul. Ya udah sampai di sini aja. Shashi Bogi Juzi Meto Tran Zira Blinzi Nide Genpa Di Sangye Jindu Mete Bua Gin Rokunanda Shingla Chopa Shoyi Daman Guru Ranna Mandala Kamniriya Dayami Nerindu bele zojini karda yamba ganshin shamba de lome mare giron roana nandren geve wambo da gyuch derma zombe jerai gundu yan zambe ange zeve jesu ne tenbe rimba kunsan langi chonye ne drube gelna nye jesu rangi jis Tobe langi ne jura jeve drabe dage ge rove ye mun ba jel je ne gewe den ba yun rin jin gyo je den ba rin je joy ge ma gya bang gya gya nyam ba gyo be jo jin ni nyin je jen po e ra gyo ba ye be ne de de je wa je ba jo je je ye we me jun rin le dro jan jo lam ge rim be kyang a do nom ge la be de je ge we je ba rin do gyong ge je lan san ro be dun gen ro je ye ge je je mi do mi min ko je ra gun do ge we nga ba ye nan da lam da de wa ma ge je gon je de ba jo la jo jo zin ro ba son ba de ye je do de nan ge da de dra je jin ra je gya zo jo go e gyo